Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir pada seminar online malam hari ini. Kembali lagi di Dua Laki Channel yang selalu memberikan seminar-seminar online yang menginspirasi kita pastinya ya. Dan kali ini puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa hadir kembali dalam Udah. acara seminar online tips luar negeri. Perkenalkan, Oh, saya Alfatih Rahmariski yang akan memandu jalannya nah itu acara yang pada betul-betul. malam hari ini. Sebelum Aduh, memasuki acara rapat lagi gue lupa. intinya, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu ya kepada para media yang telah hadir dan meliput seminar kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan untuk para hadirin bisa mematikan mic-nya terlebih dahulu ya karena hanya penyanyi saja yang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya. Kepada Gloria, dipersilakan. Indonesia terlahirku dimanapun pada di sanalah aku berdiri jadi pandang Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bertemu ketiga narasumber hebat kita ya. Ada Kak Ferianto Wijaya dari Jinan University, Kak Andrew Junathan dari Jinan University, dan Kak Marcella Eteng dari Torrance University. Kepada Moderator Kares Blessing Sirigar dan Amelia Katemba, dipersilahkan. Ada kabel dan ya dong. Halo. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua dan juga para pembicara yang sudah boleh hadir dalam seminar online pada hari ini. Perkenalkan, saya Amelia Katemba selaku moderator untuk hari ini dan juga akan didampingi oleh Karis Siregar selaku penyelenggara acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini kita kehadiran tiga pembicara kita, yaitu
ada Bang Andre, dan juga ada Bang Ferianto, dan juga akan ada Mbak Marcella yang akan memberikan tips-tips untuk bagaimana kuliah ke luar negeri. Of course, ini sangat menarik sekali karena semuanya saat ini mungkin sedang memberikan seminar jarak jauh dari China dan juga dari Australia. So, nanti akan lebih menarik dan juga bisa berbagi tips-tipsnya. Of course, nanti dari Bang Ferry dan juga dari Bang Andrew dan juga nanti dari Mbak Marcella. Oke. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan satu moderator kami, yaitu Karis. Dipersilakan. Oke, baik. Mungkin masih ada gangguan dengan Karis. Langsung saja kepada Bang Andrew Jonathan. So, Bang Andrew Jonathan sekarang sedang menempuh studi luar negeri. Dan kalau tidak salah, Bang Andrew ini mengambil beasiswa. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Andrew sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh tentang tips kuliah ke luar negeri. Bang Andrew dengan beasiswa apa menempuh studi di China saat ini? Halo, perkenalan dulu ya, nama saya Andrew Jonathan. Saya sedang berkreasi di Guangzhou. Jadi yang beasiswa yang saya dapatkan adalah Chinese Scholarship Government. Chinese Government Scholarship, CGS. Yang dari pemerintah China. Oke. Jadi Baik. di sini beasiswanya gitu kayak 1 bulan dapat 5 juta dan asrama, uang sekolah semua full dibayarin. Wow. Oke, interesting. So ngomong-ngomong masalah kuliah nih, Bang Andrew. Mungkin banyak orang, apalagi teman-teman di sini mungkin banyak yang dari kalangan mahasiswa yang juga pengen banget nih suatu saat bisa kuliah ke luar negeri, entah itu ke China atau ke negara lain. Nah, kira-kira apa sih modal paling mendasar untuk kuliah ke luar negeri, Bang Andrew, kalau boleh tahu? Modal mendasar. Yes. Kalau misalnya untuk mau mencari beasiswa, tentunya pasti harus nilai dulu. Nilai dari SMA, waktu SMA udah nilai harus dibagusin terus. Nah, kalau misalnya kita untuk self-funding, yang pasti sih bahasa sih. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke China, minimal kita harus mengerti kayak HSK 2, HSK 3, udah bisa lah. Karena kalau komunikasi sama sekali nggak bisa, benar-benar parah banget. Di sini soalnya orang-orang juga Inggrisnya minim sekali gitu. I see. Oke, Bang Andrew. Nah, kira-kira Bang Andrew kan dari Indonesia nih. Apa kemudian motivasi terbesarnya Bang Andrew waktu itu pengen kuliah ke luar negeri? Dan kenapa milih China? Kenapa nggak milih negara lain? Kenapa ya? Mungkin karena dari dulu ada sedikit keminatan dalam bahasa Mandarin sih mungkin. Karena saya dari SD, SMP, SMA, sekolah agak bilingual bahasa Inggris dan bahasa Mandarin gitu. Jadi ya sedikit berminat lah terhadap bahasa Mandarin. Alright, berarti ada sedikit ketertarikan dalam konteks bahasa gitu ya Mas Andrew ya? Oke, baik. Dan kalau boleh tahu nih Mas Andrew, kira-kira gimana sih cara memilih jurusan dan kampus yang sesuai dengan potensi kita? Karena kan otomatis kalau misalnya kita mau kuliah ke luar negeri, banyak sekali nih pilihan universitas. Nah, misalnya kayak kuliah ke Belanda, itu kan ada website yang kita bisa gunakan untuk search di university dan juga jurusan mana yang kita mau ambil. Nah, kalau di China sendiri, Bang Andrew gimana nih? Ada nggak cara kita untuk memilih jurusan yang tepat dan universitas? Oke. Kalau untuk cara memilih universitas ya, ada 2 cara pertama kita bisa ikut kayak seminar-seminar kayak apa? Open house yang universitas gitu ada di Indonesia kan ada banyak kan. Kayak di Jakarta, di Surabaya juga biasanya setahun sekali pasti ada gitu. Kayak open house sekolah-sekolah luar negeri gitu. Itu kita bisa salah satu cara lah.
di Cina. Biasanya orang anak-anak dari PPI China juga sering ngadain juga gitu. Kedua adalah website. Nama websitenya itu Laihua, bentar. Ada satu website itu bisa sekaligus untuk mencari beasiswa, sekaligus juga bisa untuk mencari jurusan yang tepat gitu, sesuai dengan minat kita gitu. Tapi mungkin websitenya, bentar ya, saya kasih habis ini itu. Mohon maaf. Kak, itu di mute ya kayaknya. Oke. Ke mute. Baik, Bang Andrew. Oke. Iya, baik. Terima kasih. Berarti tadi kita bisa pakai beberapa cara. Salah satunya mengikuti education fair atau scholarship fair untuk bisa dapat informasi gitu ya, Bang Andrew ya. Oke. Baik. Mungkin kita ke ada Bang Ferianto. Mungkin bisa kenalin diri sedikit. Rohan, saya Ferianto, sekolahnya sama dengan Andrew di China University. Oke, selamat bergabung ya Bang Ferianto ya. Baik, ini sama-sama satu semester, satu jurusan? Ya, kita satu semester dan satu jurusan juga. Satu angkatan. Satu angkatan. Beda kelas. Tapi beda kelas. Oke, wow, menarik ya. Bisa ketemu di sini. Oke. Baik, pertanyaan yang sama nih, Bang Ferianto. Apa sih motivasi terbesar Bang Ferianto waktu itu memutuskan buat kuliah ke luar negeri dan kenapa milih China? Motivasi yang pertama karena jika dilihat ya, sekarang kalau di Indonesia itu kita dagang apapun, itu sepertinya hampir bisa dibilang 60% lah. Kira-kira itu pasti produknya berasal dari China. Benar nggak? Iya. Kita beli tas, kita beli, nggak usah kan tas, kita handphone aja pun sekarang beberapa Oppo, Vivo, segala macam made in China semuanya. Oke. Benar nggak? Nah, jadi karena mungkin ini salah satu motivasi saya juga untuk sekolah di sana, karena berarti dengan saya pergi ke China, saya bisa mengenal lebih luas dari market sana juga. Jadi untuk kedepannya juga ada lebih banyak peluang gitu. Oke, baik. Berarti tuntutan pasar gitu ya, Bang Ferianto ya. Oke, berarti memang memilih peluang di masa depan ini kayak gimana nih? Oke, menarik sekali menempuh studi di China. Tentu saja sangat menarik. Nah, kira-kira nih, tadi dijelasin oleh Bang Andrew gimana memilih jurusan di China, terus memilih universitas, jadi memperbanyak informasi gitu ya, Bang Ferianto. Nah, kira-kira apakah mahasiswa yang pengen studi di China, mereka harus menguasai bahasa Chinese, Mandarin itu, atau mungkin ada course-course tertentu yang berbahasa Inggris, biar lebih memudahkan? Sebetulnya untuk jurusan ada, jurusan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Mandarin, itu dua-duanya ada. Tetapi kalau kita sudah ke China, bukan alangkah baiknya jika kita lebih baik kuliah lebih ke Mandarinnya dibandingkan ke bahasa Inggrisnya. Karena bisa dibilang juga orang China itu lebih menguasai bahasa Mandarin dibandingkan bahasa Inggris. Jadi ngapain juga kita menggunakan bahasa Inggris, mengambil jurusan yang bahasa Inggris di China. Gitu aja pertamanya. Jadi kalau ke sana course itu ada. Jadi di sana itu ada beberapa universitas di mana kita bisa belajar bahasa Mandarin dulu, tapi bukan bersifat jurusan sastra, tapi dia hanya sekedar seperti les gitulah, bisa dibilang seperti privat. Tapi dia lebih pengajarannya seperti di sekolahan gitu. Oke. Nah, di sana ada. Oke, baik. Berarti kayak nggak klik gitu ya kalau misalnya kita ke China tapi nggak belajar bahasa Mandarin karena orang di sana kan nggak berbahasa Inggris gitu ya.
Ya, tapi di sana juga kalau kita mau belajar bahasa Mandarin di sana pun, seperti masuk ke universitas ini untuk belajar bahasa Mandarin, setidaknya kita harus bisa bahasa Inggris lah. Karena misalnya kita sama sekali bahasa Mandarin tidak menguasai sama sekali, tapi kan guru di sana pasti mengajarkan cara mentranslatekan ke kita itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak mengerti pun kita bakal bertanya dengan guru dengan bahasa Inggris, maka akan dijelaskan oleh gurunya. Jadi setidaknya bahasa Inggris juga harus dikuasai sedikit lah bisa dibilang. Oke, baik. Nah, ngomongin soal bahasa nih, ada Bang Andrew dan juga Mas Ferianto di sini. Misalnya ketika menempuh tahun pertama, biasanya kan banyak beasiswa, entah itu dari Indonesia atau dari universitas tujuan, menyediakan beasiswa yang dimana tahun pertamanya itu belajar bahasa dulu, jadi mereka nggak kuliah dulu. Nah, apakah ada skema seperti ini untuk kuliah ke China? Oh ada, seperti saya sendiri, saya di China itu udah 5 tahun total. Jadi di tahun pertama itu saya ambil hanya bahasa saja, jadi di mana saya belajar bahasa dari dasar. Jadi dulu saya memang bisa Mandarin, tapi hanya sekadar dasar yang biasa seperti 1, 2, 3, ataupun makan, atau ini, itu, hanya seperti itu aja. Jadi gimana cara memperdalamnya? Jadi di sana saya ambil seperti kelas yang tadi saya bilang, seperti privat itu, saya ambil selama 1 tahun. Jadi setelah saya masuk sini 1 tahun, lalu saya melanjutkan di kejurusan langsung. Oh, oke, baik. Kira-kira waktu Mas Ferianto ngambil course untuk belajar bahasa Mandarin dulu 1 tahun pertama, kira-kira ada skema beasiswa nggak nih, Mas Ferianto, untuk bisa teman-teman di sini siapa tahu pengen kuliah ke China tapi nggak bisa bahasa Mandarin? Oh, sebetulnya sih saya nggak ada beasiswa sih, hanya biaya sendiri. Tapi menariknya kalau di China sana, jika kita belajar dengan sungguh-sungguh dan baik, dan nilai kita itu sangat baik lah, bisa dibilang sangat outstanding gitu, di sana ada diberikan seperti hadiah dari universitas. Jadi kita itu ada seperti nilai IPK juga bisa dibilang, tapi mereka itu maksimumnya paling tinggi itu di angka 5 kalau tidak salah. Jadi mereka itu menggunakan ini, di mana dengan IPK kita misalnya di atas 40, kita sudah bisa mendapatkan seperti dana bantuan. Jadi setiap akhir semester, mungkin untuk dana bantuan di tingkat ketiga, itu angka sekitar 4 juta mungkin ya. Baru nanti yang di kedua, mungkin bisa dapat 6-7 juta. Lalu di paling yang besar, bisa dapat sampai 15-16 juta. Oke, alright. Wow, oke, berarti mereka sangat menghargai sekali ya, Mas Ferianto, soal effort kita selama belajar. Ya, benar. Ya, ini juga satu pelajaran yang saya dapat nilai ini dari orang-orang Chinese. Jadi semangat gigih bekerja itu, nilai itu yang saya sangat kental sekali ketika berhadapan atau misalnya kerja dengan Chinese. Oke, ya, jadi sangat menghargai sekali yang namanya usaha. Baik, menarik. Dan selanjutnya, apakah Mbak Marcella sudah bergabung? Udah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Karim Siregar. Oke, apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas. Oke, terima kasih untuk Ferianto dan Andrew. Selamat datang Andrew dan Ferianto di Seminar Duologi Channel. Halo Marcella, selamat malam. Halo, malam. Apa kabar Marcella? Apa kabar? Oh, baik. Sorry nggak kedengeran. Baik. Apa kabar? Oke, boleh perkenalan diri dulu. Mohon maaf tadi nggak sempat biografi pembicara dibacain. Oh ya, nggak apa-apa. Halo semuanya, nama aku Marcella. Aku dulu sempat kuliah di Australia, di Torrens University. Oke, baik. Marcella, terima kasih atas perkenalannya. Boleh tahu dong motivasi kamu sendiri untuk kuliah di sana di Australia? Apa motivasi kamu? Sejujurnya emang kayaknya dari dulu emang suka bahasa Inggris kan, kayak suka nonton film, udah tuh kayak emang interested banget sama bahasa Inggris. Jadi
pilihannya itu emang mau ke Western country. Sebenarnya dulu aku pernah apply mau ke Taiwan dan udah diterima dan semuanya, tapi kayak kayaknya aku lebih ngerasa calling aku itu di bahasa Inggris. Jadi akhirnya aku milih buat ke Sydney. Dan juga bukan cuma itu sih, kayaknya kalau misalnya dapat sekolah luar negeri kan dapat jalan-jalan ya, bonus gitu. Makanya pengen dulu sekolahnya di luar negeri. Dan pastinya kamu kan ada pilihan-pilihan jurusan yang kamu tentukan di Australia dan di Taiwan. Nah, cara kamu menentukan pilihan jurusan itu seperti apa? Nah, jadi aku rasa pilih aja gitu subjek, karena aku percaya gitu, what you learn doesn't guarantee your job. Jadi kayak kalau misalnya emang nggak bisa milih jurusan, milih aja yang kamu nggak benci gitu. Just pick something you don't hate. Kalau misalnya orang-orang bilang, ya udah pick aja something yang emang kamu suka gitu, dan kamu kayak nggak bisa mikir apa sih yang nggak aku suka gitu, tapi mungkin kamu lebih bisa mikir kayak apa yang kamu nggak suka. Misalnya kamu nggak suka angka, ya jangan ambil yang ada hubungannya sama angka gitu. Kalau aku sendiri sih, aku ngerasa aku lucky ya. Aku emang dari dulu suka bisnis, aku suka event management, aku suka marketing. Jadi lumayan gampang sih pas milihnya dulu. Dan kalau boleh tahu nih, kenapa pengen ya mungkin pengalaman pribadi atau seperti apa? Suaranya putus-putus nih, di aku nggak kedengaran. Oke, baik. Mungkin tadi Kak Marcella sedang terputus, ada gangguan teknis. Kemudian nih, Kak Marcella nih, kalau nggak salah dengar ya, Kak Marcella di sini kuliah ke Australia dengan beasiswa. Boleh dong Kak diceritain sedikit tentang beasiswanya gimana? Terus tipsnya dapat beasiswanya gimana waktu itu? Oke, jadi sebenarnya aku nggak ada, bukan beasiswa. Oke, bisa dibilang beasiswa, tapi wordnya itu student grant. Dan sebenarnya mereka kayak nggak buka application buat scholarship atau student, tapi aku rasa aku beruntung banget pas aku apply, mereka lagi ada sistemnya gitu. Jadi kayak kita apply aja dan mereka bakal screening sendiri untuk nilai-nilainya dan lain-lainnya, dan aku dapet gitu student grant-nya. Kayak aku lupa sih, kayaknya sekitar 20% atau 25%, tapi itu sih kayak itu pas aja gitu mereka lagi buka student grant. Dan menurut aku kalau misalnya mau tahu satu universitas lagi ada scholarship atau enggak, ya harus balik lagi cari tahu ke websitenya, lihat mereka ada jalur beasiswanya atau enggak. Karena kebanyakan itu universitas, kalau misalnya mereka ada pun, mereka nggak bakal kasih tahu. Justru kamu harus cari tahu sendiri dan apply sendiri gitu. Oke, baik Kak. Berarti waktu misalnya Kakak mendaftar ke universitas itu, nyarinya ke website seperti itu, atau misalnya dibantu oleh education counselor atau education consultant, something like that? Aku awalnya sih awal-awal aku ke Australia, emang kakak aku udah di situ, jadi dia duluan refer ke aku college yang aku mau. Dan sampai di situ aku sebenarnya duluan ambil diploma buat 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu aku cari tahu sendiri sih, kayak mau universitas di mana. Tapi aku nggak apply semuanya sendiri. Aku ada pakai student agency. Tapi selain student agency, kalau misalnya di Indonesia sih banyak ya pameran-pameran kayak gitu, pameran pendidikan. Yang dimana itu benar-benar bisa useful banget sih. Kayak aku ingat dulu pas masih SMA aku ada sih kayak datang-datang ke pameran pendidikan, bawa semua brosurnya, bawa pulang dan baca satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya mau cari informasi sih, pameran pendidikan sih, dan cari student agency yang bisa dipercaya. Oke, baik Kak. Oke. Nah, selanjutnya saya punya pertanyaan menarik nih buat Kak Marcella, Bang Andrew, dan Bang Ferianto. Oke. Apa sih waktu misalnya pertama kali nyampe di China dan pertama kali nyampe di Australia? Kira-kira culture shock waktu itu apa nih? Mungkin dari Bang Andrew dulu nih. Kira-kira culture shock-nya apa waktu itu pas nyampe di China? Pertama sih mungkin makanan ya. Makanan kita nggak terbiasa banget. Terus kedua bahasa. Ya karena di sini
kalau misalnya kita yang pertama-tama masih cuma mengenal angka, mengenal cuma ya bisa ngomong halo, apa kabar gitu doang, kayak itu benar-benar kesusahan banget. Kayak pertama-tama mau beli makanan, mau beli apapun, kayak benar-benar harus bisa bahasa Mandarin dulu gitu. Itu sih, dua itu sih. Oke, makanan dan juga sama ya. bahasa. Oke. Kalau Bang Ferianto, kira-kira culture shock waktu itu apa nih? Kalau saya pribadi, transportasi sih. Karena bisa dibilang kita di Indonesia, kita kayak nyebrang ke toko beli jajanan atau beli minum bentar aja ke depan, semua naik sepeda motor, kok nggak? Yang paling minimal dari sepeda. Kita jarang banget mau jalan kaki nyebrang. Bener nggak? Nah, jadi setelah sampai sana, kemana-mana kita harus jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Belum lagi universitas yang tempat kita tinggal itu, lokasinya itu lebih mendaki. Dan kita asal di Indonesia, kita jarang banget mendaki. Dan kita jalan selalu lurus, rata. Tapi ini sekali ketemu, tiap hari kita semua makan, seperti turun bukit, pergi keluar makan, pulang, daki lagi bukit, baru bisa pulang ke rumah. Itu sih masih sejauh ini sih. Oke, baik. Kayak kesenjangan transportasi gitu ya, Bang Ferianto. Iya. Apa-apa harus jalan kaki gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Marcella waktu itu di Australia gimana, Mbak Marcella? Aku rasa culture shock-nya apa ya? Informality. Kayak kalau misalnya di Indo gitu kan kita ngomong kan kayak di sini lah kita panggilnya kan Kak Amelia, Bang Ferianto gitu. Sedangkan di situ itu semuanya itu pakai nama. Bahkan kerjaan pertama aku di situ aku panggil bos aku itu pakai nama. Jadi kayak awal-awal kayak aneh banget. Soalnya kalau kita di Indo kita punya tradisi kan itu kan nggak sopan kan. Sedangkan di situ itu normal banget gitu. Panggil orang kayak pakai namanya doang. Jadi kayak even bos aku, kayak profesor aku, lecturer aku, semuanya tuh kayak dipanggilnya itu pakai nama. Jadi kayak awal-awal kayak agak aneh aja sih, canggung aja, ngerasa nggak sopan. Itu sih. Oke, baik. Berarti soal ini ya, mungkin cara menyapa orang gitu ya, Mbak Marcella. Oke, alright. Well, nah ngomongin soal tips kuliah ke luar negeri. Nah, kira-kira waktu pertama kali menyiapkan berkas dokumen untuk baik yang beasiswa ataupun yang lewat grant tadi atau yang lewat jalur mandiri. Nah, kira-kira secara general persyaratan paling penting itu apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman di sini? Mungkin dari Mbak Marcella dulu. Oke. Yang perlu disiapin sih kalau misalnya di sini hasil nilai pendidikan terakhir, kalau SMA ya SMA, kalau misalnya dari udah kuliah ya itu, terus apalagi ya biasanya sih bakal dikasih tahu apa aja, tapi basically cuma butuh nilai doang sih. Dan yang susahnya tapi tergantung sekolah juga, mungkin ada yang butuh portfolio, ada yang butuh essay dan lain-lain, itu tergantung. Tapi kalau misalnya apa yang bisa kita sediakan dari sekarang itu udah bener data kita kayak apa gitu. Tapi balik lagi ya tergantung sekolah dan jurusan juga. Oke, berarti it depends on the school, right? They have a certain requirements for us. Oke. Wow, thank you Mbak Marcella. Berarti secara general, ngomong-ngomong soal requirement, bagaimana dengan TOEFL dan juga IELTS? Kira-kira minimum kalau untuk kuliah ke Australia, minimum TOEFL atau IELTS-nya berapa nih, Mbak? Nah, jadi ini tergantung lagi sama sekolah masing-masing. Kalau dulu pas aku ke situ sih aku nggak ada harus ujian-ujian kayak gitu sih. Sebenarnya terakhir pas aku mau ambil master, terakhir aku dengar kalau nggak salah itu harus IELTS. Jurusan yang aku mau ya, pas banget ya, itu IELTS-nya harus 8. Wow. Tapi tergantung lagi sih jurusan-jurusannya. Mungkin kalau misalnya ambil college atau first year gitu, kalau nggak salah 6 aja bisa sih. Dan kan selama ini kita tahu itu kan cuma IELTS sama TOEFL. Jadi sebenarnya ada satu ujian Inggris lagi yang diterima sama government Australia, yang sebenarnya kayak lebih gampang, soalnya lebih sistematis. Itu namanya PTE. Oke, sorry. Jadi ada satu ujian bahasa Inggris lagi selain TOEFL dan IELTS yang sebenarnya lebih gampang dan diterima sama government Australia. Itu namanya PTE karena itu lebih sistematis. Oh, oke.
Oke. Itu berarti mirip kayak TOEFL juga nggak, Kak? Atau misalnya lebih simple? Itu percis kayak TOEFL, kayak IELTS, tapi kan kalau TOEFL sama IELTS itu kita ujian, abis itu kayak misalnya speakingnya itu kan sama manusia, jadi nilainya itu subjektif banget. Sedangkan di PTE ini semua pakai komputer, jadi nggak ada itu yang namanya subjektif. Jadi aku personally sih aku lebih percaya sama PTE ya. Oh, oke. Oke. Saya baru dengar juga ini. Mungkin nanti Kak Marcella boleh tulis di kolom komentar untuk nama tesnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik. Oke. Terima kasih Kak Marcella. Nah, kita ke Bang Ferry. Halo Bang Ferry, kira-kira persyaratan waktu itu mendaftar kuliah di China, apa saja yang dipersiapkan waktu itu? Oh, kemarin sih simpelnya sih satu, lulusan terakhir sekolah, SMA seperti tadi sama yang seperti yang di Australia, sama kita harus ada ijazah sekolah. Tapi harus diingat, ini harus dilegalisir, harus diterjemah ke bahasa Inggris ya, ijazahnya. Karena ijazah kita di Indonesia kan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kita harus ditranslatekan ke bahasa Inggris. Jadi di China itu tidak perlu ditranslate ke bahasa Mandarin, cukup ke bahasa Inggris saja. Baru yang kedua sih kemarin kalau saya pribadi harus ada akte kelahiran. Jadi akte kelahiran saya itu juga diminta. Setelah diminta dari akte kelahiran, kita harus pergi ke Kedubes Indonesia yang ada di Indonesia, seperti di Jakarta, maupun yang ada di kota yang kita pilih itu. Nah, di sana kita juga bisa untuk meminta di stempel, dicap. Gitu. Akte kelahiran, ijazah, lalu yang paling penting paspor sih. Oke, berarti dokumen-dokumen pendukung gitu ya? Ya, tapi satu lagi kalau misalnya kita hanya belajar Mandarin yang course punya, itu kita hanya cukup satu aja, paspor. Paspor sudah bisa. Kita tidak perlu siapkan ijazah atau kelahiran, itu tidak perlu. Oke, baik. Berarti mungkin lebih simpel juga gitu ya? Ya, untuk belajar bahasa jauh lebih simpel. Oke, I see. Wow, dan tadi Bang Andrew kan dapat beasiswa nih dari pemerintah China untuk studi di China. Kira-kira boleh dikasih tahu sedikit tentang dokumen yang dipersiapkan apa aja dan cara mendapatkan beasiswanya gimana nih kira-kira, Bang Andrew? Oke. Kurang lebih sama kayak Ferry ya. Cuma kalau misalnya untuk beasiswa kita waktu itu saya mendaftar pakai HSK 4 sih. Jadi kayak minimal sudah ada namanya HSK. HSK itu kayak TOEFL apa ya? Kayak IELTS-nya untuk bahasa Inggris, tapi kalau untuk China tesnya namanya HSK. Oke, berarti Nah, sertifikasi itu bahasa kelebihan juga itu aja penting sih. ya? Oke. Nah, kira-kira cara dapetin beasiswanya gimana nih, Bang Andrew waktu itu? Pertama, nah ini ada namanya websitenya nih, namanya laihua.edu.cn. Nah, kalau misalnya untuk mendaftar beasiswa namanya laihua.csc.edu.cn. Nah, ini di situ kita bisa kayak ada form pendaftarannya, itu di-print, diisi, terus sertakan semua kayak ijazah sekolah terakhir sama tes HSK, sama kita ada namanya self introduction juga. Jadi kayak kita pengenalan diri kita gimana gitu. Kenapa kita mau mendapatkan beasiswa ini gitu. Udah sih itu aja. Habis itu kayak kita langsung kirim ke embassy China di Jakarta. Nanti kita kayak tunggu sekitar itu maksimal biasanya bulan April udah penutupan. Terus kita tunggu sampai bulan Juli. Awal Juli biasanya sudah dikabarin lewat by email. Kalau misalnya kita selamat Anda mendapatkan beasiswa ini. Udah gitu aja sih. Oke, baik. Nah, mungkin menarik juga nih. Mungkin teman-teman yang pengen bingung nih, memilih kerja dulu atau S2 dulu gitu kan. Biasanya anak-anak yang mahasiswa berumuran 20 tahunan, biasanya bingung nih, mau kerja dulu atau kuliah dulu nih, S2 gitu kan. Nah, mungkin ada pandangan nggak untuk teman-teman di sini biar nanti bisa memutuskan yang tepat seperti apa? Oke, dari Bang Ferianto mungkin? Sebetulnya kalau untuk ini sih menurut dari pribadi sendiri sih. Jika mereka merasa S1 sudah cukup, lalu sudah merasa, oh S1 saya sudah cukup, dan saya lebih baik langsung bekerja.
Nah, mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada yang beberapa yang merasa bahwa S1 itu masih belum cukup. Dia mau menguasai lebih lagi mungkin. Ya kan? Tapi seperti saya misalnya lebih ke jurusan bisnis, menurut saya untuk S2 itu sepertinya tidak perlu lagi kalau untuk saya pribadi ya. Ini menurut pandangan saya. Misalnya jurusan bisnis itu lebih baik ya S1 bisnis, tidak kita sudah tahu dasar, kita tidak pelajari dan kembangkan lagi. Dan kita belajar secara otodidak mencari pengalaman itu. Tapi misalnya untuk jurusan yang ke kedokteran lah, ataupun desain segala macam, itu mungkin aja ya, lebih bagusnya dilanjutkan ke master. Karena kan kalau kedokteran kan dia lebih luas, Pak. Ataupun jurusan sastra ke bahasa, dia juga lebih luas. Jadi ya menurut saya kalau misalnya untuk jurusan seperti ini sih, boleh lah lanjut ke master. Tapi kalau seperti jurusan yang kayak saya gini, bisnis, ataupun trading segala macam, itu lebih baik kayaknya S1 udah cukup deh, S1 udah boleh kerja. Oke, baik, menarik ya. Berarti ini tergantung dari jurusan yang diambil juga ya, Bang Ferianto ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut Mbak Marcella, bagaimana nih kira-kira? Mungkin untuk anak-anak muda yang usia 20-an pengen lanjut kuliah S2 atau misalnya kerja, mungkin bingung. Nah, mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit gitu Mbak Marcella. Oke, jadi sebenarnya aku pernah mikir kayak gini. Jadi aku udah selesaiin diploma, aku ambil S1 2 kali, habis itu aku apply ke S2. Dan aku udah diterima, aku udah bayar uang sekolah dan semuanya. Tapi aku dilema, kayak aku mau lanjut S2 atau aku mau kerja dulu. Jadi aku pernah kayak gitu. Dan akhirnya aku milih buat kerja dulu sih. Soalnya balik lagi ke goal aku gitu. Goal aku misalnya 5-10 tahun ke depan aku maunya gimana. Karena aku rasa untuk kuliah itu sebenarnya nggak semua yang di kuliah itu bakal diterapkan di dunia profesional. Aku personally aku suka kuliah karena aku suka belajar. Aku suka challenges. Tapi kalau misalnya aku pas kemarin tuh aku mikir gitu, aku mau kerja atau aku mau sekolah lagi, aku mikir kayak oke, untuk 5-10 tahun ke depan goal aku ini, aku pengen kerja, aku pengen buat ini, jadi makanya aku nggak jadi ambil S2. Tapi bukan berarti aku nggak menutup kemungkinan aku bakal ambil S2 nanti ke depannya. Dan aku setuju sih kayak yang Ferianto bilang tadi, kayak balik lagi ini kan tergantung jurusan. Kalau misalnya aku jurusan bisnis, jadi nggak kayak aku harus ambil S2 baru bisa apa gitu. Mungkin kalau misalnya lebih serius, kayak kedokteran, iya mungkin kau butuh S2 untuk bisa jadi spesialis dan lain itu. Ya, balik lagi ke jurusan juga sih. Dan pribadi masing-masing lah. Oke. Baik Kak, terima kasih. Berarti tergantung juga ya, tergantung dari fisik kita apa dan juga jurusan yang diambil apa. Oke. Dan terakhir ke Bang Andrew nih. Bang Andrew gimana nih kira-kira? Mungkin bisa kasih pencerahan sedikit, apa kuliah dulu, S2 dulu, atau misalnya kerja dulu nih? Oke, kalau dari aku udah dijawab ya berdua ya, kayak mungkin deh pertama kayak goalnya kita dulu, kayak kita mau ambil S2 itu untuk apa gitu tujuan kita. Kalau misalnya tujuan kita emang untuk kita kepingin untuk lebih dapat karir yang lebih bagus lagi, ya mungkin ya silakan ambil. Tapi kalau misalnya kayak cuma untuk sekolah, misalnya kayak kalian nggak ada terlalu ada goalnya, belum ada goalnya atau apapun, mending langsung mending kerja dulu, kayak kembali lagi sesuai jurusan kita apa gitu. Kalau aku sama kayak Ferry, jurusan bisnis, jadi kayak ya udah S1 aja, mending ini langsung kerja aja gitu, kayak lebih ada banyak waktu buat bisnis. Oke. Baik. Alright. Well, thank you. Nah, terus mungkin terakhir nih untuk ketiga pembicara nih, kira-kira apa tips untuk mungkin ke Bang Andrew dulu yang dapat beasiswa, kira-kira bisa dikasih tipsnya untuk bisa dapetin beasiswa dan juga bisa tembus kuliah ke luar negeri. Oke. Kalau untuk tembus beasiswa ya, yang pasti nilai di SMA diperbaikin dulu deh, ditingkatin lagi deh. Itu pertama, soalnya harus bakal dilihat. Kedua, self introduction-nya pas ada yang kayak buat karangan gitu, itu juga diperbagus. Banyak di Google. Misalnya di Google ada kayak gimana cara buat self introduction yang mempunyai nilai jual gitu. Itu biasanya ikutin aja apa yang ada yang Google gitu yang kayak yang menarik, ikutin. Karena yang dilihat sama sekolah sini itu kayak pertama self introduction-nya itu, kedua
nilai kita. Itu sih. Nah, kalau misalnya untuk tips untuk kuliah di luar negeri ya mungkin dari sekarang, kalau misalnya kalian di SMA, persiapin bahasa kayak mau bahasa Inggris ataupun bahasa, misalnya kita mau pergi kemana, misalnya mau pergi ke Rusia atau kemana, bahasa yang mau kita tuju gitu. Bahasa paling penting banget gitu. Itu sih. Kalau misalnya untuk mau gimana cara dapetin kuliah di luar negeri, banyak-banyak ikut kayak banyak-banyak cari informasi tentang sekolah-sekolah di luar negeri aja gitu. Oke. Baik, Bang Andrew, berarti dapetin sebanyak-banyaknya informasi gitu ya. Karena nanti akan berpengaruh ke negara mana, bisa menentukan negara mana, dan juga jurusan apa untuk studi di luar negeri. Oke. Mungkin ke Mbak Marcella nih. Gimana kira-kira Kak, tips biar bisa kuliah ke luar negeri, apalagi ke luar negeri. Oke, aku cuma bisa, kalau misalnya tips ke luar negeri, aku sebenarnya nggak ada pengetahuan ke negara-negara lain, karena aku cuma ke Australia doang. Tapi kayak kalau misalnya tips-tips mau ke Australia sih, sebenarnya untuk masuk universitasnya itu nggak susah. Karena international student itu sebenarnya kayak di mana university kayak make money. Jadi sebenarnya untuk masuk universitas itu nggak susah. Balik lagi ke jurusan yang aku ambil ya, bisnis di beberapa universitas itu nggak susah. Cuman biasanya itu yang dipersulit itu di bagian visa. Jadi menurut aku tips aku itu harus pilih student agency yang benar. Karena lagi untuk ke Australia, demand-nya banyak banget dan banyak banget agency-agency yang bodong. Jadi benar-benar cari agency yang benar-benar bisa dipercaya. Habis itu aku rasa untuk apply ke sekolahnya itu nggak susah, tapi lebih susahnya itu di bagian visa. Nah, di bagian visa ini ntar bakal ditanyain, ada yang namanya GTE. GTE itu panjangan dari apa ya? Aku nggak tahu sih. Tapi di mana harus tulis kenapa kamu mau sekolah di Australia, kenapa kamu mau ambil jurusan ini dan itu dan lain-lainnya gitu. Jadi harus benar-benar jujur di situ. Habis itu siapin uang tabungan juga, karena apalagi untuk Australia itu mereka bakal lihat uang di tabungan kita itu berapa, baru bakal diterima visanya. Jadi kalau misalnya emang ke Australia pengen buat sekolah, bener-bener deh cari student agency yang bener, daripada ntar dikasih tahu kriteria yang salah dan visanya ditolak. Dan sekali visa udah ditolak, untuk apply lagi susah. Dan untuk apply kayak misalnya abis kuliah itu ada yang namanya graduate visa. Kalau misalnya visa kamu udah pernah ketolak, kamu nggak bisa apply graduate visa lagi. Jadi kalau misalnya tips nomor 1 aku itu benar-benar cari student agency yang trusted banget. Oke. Thank you Kak Marcella. Berarti memang apalagi ke Australia, berarti ya 1 kali daftar apply visa, kalau nggak keterima nanti repot lagi di belakang ya. Oke. Alright. And then mungkin ke Bang Ferianto. Oke, kalau tips saya untuk kuliah di luar negeri itu sebenarnya gampang aja. Kita harus lihat dulu alasan kita, kenapa mau kuliah di luar negeri. Alasannya kenapa? Yang pertama, jangan karena alasannya saya pengen ke tempat yang suasana baru, saya ingin bisa jalan-jalan, segala macam. Menurut saya kalau hanya seperti itu sih rasanya hanya habis-habis waktu dan uang aja sih. Jadi lebih baik lihat lagi alasannya apa, dan tujuannya di sana itu apa, ada peluangnya apa. Itu sih yang harus dilihat dulu. Jadi kenapa kita mau milih negara ini? Dia ada peluangnya apa yang besar yang bisa berguna untuk saya di kedepannya. Itu yang harus dilihat. Setelah itu kita lihat lagi kembali ke jurusannya. Jadi di universitas itu, apalagi di setiap negara, itu dia pasti ada beberapa universitas yang, mungkin di China itu teknologi. Jadi mungkin kalau kita suka teknologi atau bersangkutan dengan internet, mungkin cocok di China. Ataupun bisnis untuk ekspor, import, segala macam, itu juga kuatnya di China. Mungkin kita bisa berpikir, boleh. Karena di China ada peluangnya di teknologinya kuat dan perindustrian juga kuat. Jadi saya bisa pilih China mungkin ya. Mungkin ada lagi yang pikir, saya sukanya desain. Jadi saya suka desain, mungkin bisa dibilang desain bagusnya itu, saya kurang tahu ya. Ini mungkin ya saya dengar kayak desain itu bagusnya ada di kota Prancis mungkin ya. Nah, ya mungkin saya memilih, karena desainnya Prancis itu bagus, dan saya suka di sana, dan ke depan saya ingin menjadi desainer atau gimana, mungkin saya memilih kota itu. Jadi
kembali lagi lihat dari alasan apa yang mau kita pilih, alasannya dan tujuannya. Oke, baik. Berarti perjelas alasan kita, motivasi kita pengen kuliah ke luar negeri apa? Karena kalau hanya sekedar jalan-jalan kata Mas Ferianto tadi, ya kita cukup aja jalan-jalan traveling kemana gitu ya, nggak perlu kuliah ke sana. Iya. Oke. Lagi pula kalau kita jalan-jalan kan bisa dilihat lagi. Kita nanti sudah kuliah, udah kerja sejalan dengan apa yang kita inginkan, sudah dapat duit, kita bisa jalan-jalan sendiri. Karena uang bisa dicari, tapi ilmu itu susah untuk dicari. Wow, super sekali. Oke, Bang Ferianto, thank you. Nah, mungkin tadi itu ya, teman-teman, kita bicara soal tips kuliah ke luar negeri. Saya pikir teman-teman sudah dapat banyak sekali informasi dari pembicara kita saat ini. Nah, sekarang mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah sini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Yuli Yuliet. Kak, izin mau tanya, kalau untuk santri pondok pesantren, apa ada peluang untuk dapat beasiswa luar negeri nggak? Nah, mungkin tadi ke Kak Marcella, mungkin yang dapat grant, dan juga ke Bang Andrew. Tadi, ada peluang nggak nih? Kalau aku rasa sih peluangnya itu mereka jarang untuk lihat kamu dari mana. Tapi mereka benar-benar lihat nilai kamu dan mereka ada tesnya. Jadi mereka paling suruh kamu buat extra work kayak essay lah atau project gitu. Nah, yang dinilai itu dari situ. Jadi walaupun kalau misalnya kamu dari santri pondok pesantren itu kayaknya nggak ada masalah sih. Lebih ke pas buat essay-nya dan kriteria yang dia minta itu dari situ baru dinilai. Oke, berarti nggak ada masalah ya? Oke, baik Kak, thank you. Nah, terus ini ada Ketut Sri Dewi Widyadari. Nah, kira-kira nilai maksimal, mungkin ini maksudnya nilai TOEFL atau IELTS tadi ya, untuk kuliah ke Australia berapa kira-kira? Nggak, bukan nilai maksimal sih yang dilihat, nilai minimalnya. Nilai minimalnya itu kebanyakan 6. Dan itu 6 itu IELTS. Jadi kalau misalnya di Australia itu yang biasa orang itu ambil IELTS atau PTE. Sedangkan TOEFL itu lebih ke US. Oke, berarti kira-kira 6 ya? Paling 6 sih, 6 IELTS. 6 untuk IELTS. Ya. Oke, alright. Well, nah kalau misalnya tadi ke Bang Andrew. Nah, kira-kira Bang Andrew untuk kalau santri dari pondok pesantren, kira-kira ada peluang nggak nih dapat beasiswa luar negeri? Semua bisa, kayak sekolah-sekolah apapun di Tiongkok pun juga nggak melihat latar belakang kita dari mana. Yang penting nilai kita, itu sih yang paling utama. Oke, berarti nggak ada persyaratan khusus gitu ya, nggak ada harus dari mana gitu ya. Yang penting kita qualified, kita bisa tembus juga beasiswa luar negeri dan kuliah ke luar negeri. Iya, benar. Oke, terus ke Bang Ferianto. Ini ada nih, Kak, kalau untuk aku sekarang lagi S1, untuk bisa kuliah ke luar negeri gimana caranya, tapi dijelasin kalau kita masih SMA, perbaikin nilai kita. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Di sini berarti mau S2 ya? Ada Anggit Sistia. Kalau untuk S2 sih, saya jujur aja kurang ngerti sih, karena saya hanya S1 saja. Saya nggak ambil S2 di sana, jadi saya kurang mendalami ya tentang ini ya. Tapi kalau untuk SMA, itu cukup aja dia pun nggak ada melihat dari IP kita. Jadi kita kalau misalnya ingin kuliah di sana, misalnya kita nggak pandai Mandarin, kan otomatis kita belajar dulu Mandarin ini. Benar nggak? Kalau kita belajar dulu Mandarin, seperti tadi kategori yang saya bilang, apa yang perlu disiapkan untuk kuliah di sana? Kita hanya perlu menyiapkan paspor. Jadi kita untuk belajar Mandarin di sana pun, kita tidak perlu ijazah dulu untuk sementara. Kita hanya cukup menyediakan paspor. Jadi setelah kita selesai belajar bahasa, kita mau masuk ke kejuruan, itu nanti di sana itu sistemnya bahwa kita untuk masuk ke kejuruan, kita harus ujian HSK yang namanya. HSK itu seperti TOEFL ataupun IELTS, tapi ini versi Mandarinnya, versi China-nya. Nah, itu namanya HSK. Jadi HSK itu biasa mau lagi lihat dari jurusan yang mau kalian pilih. Jadi misalnya seperti saya mungkin ya bisnis ya, itu HSK 4 biasanya sudah cukup.
Jadi misalnya untuk kedokteran, kemungkinan dia di HSK 5 ataupun di HSK 6. Nah, dia jadi lebih sulit, lebih rumit, karena bahasa kedokteran itu kan otomatis jauh lebih rumit. Seperti itu aja sih. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Disilakan ke Karis, mungkin untuk memandu sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit dari sinyal saya. Oke, langsung bertanya ke Kak, mau nanya, untuk yang dapat beasiswa itu kalau misal orang tuanya udah jadi PNS bisa dapat beasiswa nggak? Siapa nih yang mau jawab? Ferianto, mau jawab, Fer? Boleh, ya tadi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Sebetulnya untuk ini kita tidak mereka tuh tidak memandang latar belakang. Jadi seperti tadi ada di sini juga saya lihat, kalau orang tuanya udah jadi PNS bisa dapat beasiswa nggak? Jadi PNS tetap bisa dapat beasiswa karena yang memberikan beasiswa ini bukanlah dari kita kedutaan Indonesia maupun dari Republik Indonesia, tetapi ini yang didapat beasiswa ini dari pemerintah China langsung. Jadi dia tidak memandang latar belakang. Jadi ini yang untuk PNS itu udah pasti udah bisa dapat. Dan untuk yang dari tadi juga ada dibilang dari yayasan ya, tinggal di yayasan itu juga tetap bisa dapat selama seperti tadi dibilang juga sama Andrew, nilai kita itu bisa mencapai sampai target yang mereka berikan gitulah. Dan bagaimana tanggapan untuk Marcella sendiri tentang untuk orang tuanya yang menjadi PNS, apakah bisa dapat beasiswa? Aku sama kayak Ferianto sih, beasiswa itu nggak mandang kamu, orang tua kamu siapa, kamu dari sekolah mana, lebih ke tergantung universitas masing-masing, kriterianya gimana. Apa mereka mau lihat nilai Inggris kamu, apa mereka mau lihat essay kamu, apa mereka mau lihat project kamu. Jadi kayak orang tua kamu siapa itu nggak ini sih, nggak relevan sih. Oke. Oke, Marcella. Hah? Nggak kedengeran ya? Apakah sudah cukup jawabannya? Atau ada tambahan? Oh, udah. Oke, terima kasih. Dari Ketut Sri Dewi Widya dari Pengajian. Biaya Hidup dan Sekolah. Kak Ibu, bisa dimatikan suaranya, Kak? Halo Kak Ibu, mohon maaf. Suaranya, Kak. Oke, Andrew bisa menjawab, Andrew? Sana, Oke. Kalau dari aku juga tetap sama sih, sama jawaban Ferry dan jawaban Marcella ya. Kayak kita nggak, karena ini beasiswa kita dari pemerintah lokal Tiongkok. Jadi tetap nggak ada hubungannya kalau misalnya orang tua kita PNS atau apapun, nggak ada. Semua tetap bisa dapat kok. Oke, untuk Ferianto, apakah mau ditambahin jawabannya? Ini pertanyaan yang diterima beasiswa atau pertanyaan yang full biaya hidup dan sekolah? Oke, untuk Kak Ketut, mohon untuk dijelasin pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke Windu Mahendra. Apakah di sana ada kayak pesantren, Kak, di luar negeri? Boleh Marcella dulu yang menjawab. Apakah ada pesantren? Aku jujur aku kurang ngerti ya, karena background aku bukan Muslim, jadi aku nggak gitu ngerti. Tapi aku tahu temen aku yang Muslim di Australia itu kayak mereka bilang ada sekolah-sekolahnya sendiri, tapi jujur aku nggak punya knowledge tentang itu sih. Oke, baik. Ferianto, ada tambahan informasi untuk di Cina sendiri, ada nggak pesantren? Kalau untuk pesantren di China itu juga ada.
agama Islam ya, seperti yang kita bilang di Guangzhou. Di Guangzhou itu sendiri juga kita memiliki banyak teman-teman yang berasal dari luar negeri juga, seperti dari Timur Tengah, salah satu contohnya. Ada yang berasal dari Libya, dari Jordan, maupun dari mana-mana juga. Kita ke Kazakhstan, itu kan mayoritas adalah agama Islam, benar nggak? Jadi di sana itu, di China juga ada pesantren, ada tempat pesantren juga. Oke. Ada tambahan mungkin dari Andrew sendiri, karena kan Andrew adalah ketua PPI yang ada di China sendiri. Ada informasi bahwa ada pesantren di China? Pesantren ini maksudnya kayak sekolah atau apa ya? Oke. Untuk Kak Windu boleh dijelasin pesantren itu seperti apa? Karena mohon maaf, saya sendiri juga non-Muslim, mohon untuk dijelasin pesantren itu seperti apa untuk menunggu. Kalau tempat ibadah, Hmm? tempat ibadah Muslim ada. Kayak masjid di sini di Tiongkok pun juga kayak di Tiongkok pun di satu kota Guangzhou pun itu ada, mungkin ada 3 ya, ada tiga masjid. Nah kalau misalnya untuk pesantren, aku kurang tahu deh. Oke, nanti akan ditambahin penjelasan dari Kak Windu untuk pesantren itu seperti apa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi untuk Kak Ketut menambahkan informasi pertanyaan, itu untuk beasiswa Kak Ferianto. Itu ada nggak untuk peluang dapat kuliah di luar negeri? Yang tinggal di yayasan Kak, boleh dikasih tahu jawabannya? Dari Kak Ketut, pertanyaan tadi ditambahin pertanyaannya. Karena kan dia menyebutkan bahwa, Bisa diulang lagi? karena kan dia tadi kan menyebutkan bahwa itu beasiswa apakah full diberikan atau tidak. Karena kan itu kan ada yayasan. Yayasan bisa berpeluang nggak dapat kuliah ke luar negeri? Oh, kalau untuk beasiswa harusnya naik Andrew. Tapi yang sedengar dari saya ya, untuk biaya hidup dan tempat tinggal itu, tapi note tempat tinggalnya itu adalah asrama. Asrama yang disediakan oleh sekolah. Itu sudah dibiayai semua oleh pemerintah. Jadi tempat tinggal, biaya hidup, sekolah, itu semua sudah di-cover oleh pemerintah China. Kalau untuk beasiswa ya, yang di China. Halo? Halo, dengar? Oke. Sudah cukup jawabannya? Iya. Oke. Untuk Marcella, boleh ditambahin Marcella jawaban dari Kak Windu tentang beasiswa apakah full dibiayai? Ya sih, beasiswa. Beasiswa yang aku dapat kemarin sih dari university ya, jadi cuman uang sekolahnya doang. Dan di Australia itu jarang banget, nggak tahu ya di kota-kota kecil lainnya, tapi kan karena aku di Sydney itu jarang banget ada dorm. Jadi emang kalau misalnya ada beasiswa dari uni itu cuman bayar uang sekolah doang sih, untuk living arrangements dan semuanya tetap sendiri yang handle, sendiri yang bayar juga. Oke, untuk Andrew, karena Andrew juga beasiswa, boleh ditambahin Andrew jawabannya? Kalau untuk di Tiongkok, itu kita dapat asrama, dapat uang sekolah, sama dapat uang jajan. Oke. Kalau untuk yang di Tiongkok. Tapi beasiswanya tergantung. Kalian dapat beasiswa yang sekolah punya atau beasiswa yang dari government scholarship-nya. Oke, baik. Terima kasih Andrew. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Agus Pradiyana. Kak mau nanya, untuk jenjang diploma bisa dapat beasiswa ke luar negeri mencari S1. Untuk Andrew, boleh dijawab? Kalau dari diploma ke S1 ya, kalau untuk diploma ke S1 mungkin kalau di diplomanya di Tiongkok self-funded, habis itu kita mau berubah ke S1 dalam bentuk beasiswa, itu mungkin bisa dicari. Tapi kalau sepengetahuan aku, kalau misalnya dari diploma mau ke S1 nggak ada. Karena di sini kayak nggak akan menerima nilai-nilai apa ya, kalau perpindahan dari diploma ke S1 itu nggak mungkin diterima. Kalau itu kalau sepengetahuan saya ya. Oke, untuk Marcella, ada nggak informasi tentang bahwa jenjang diploma di Australia bisa beasiswa ke Australia sana untuk mencari S1? Oke, dulu sebelum S1 aku diploma dulu sih. Tapi diploma aku juga di Australia ya, dan aku dapat student grant-nya.
Jadi sebenarnya dari diploma ke S1 masih ada chance-nya sih, apalagi kalau misalnya subjek majornya itu berhubungan, ada yang namanya credit transfer. Jadi contohnya untuk S1 itu kita harus ambil 24 subjek, 24 pelajaran. Nah, kalau misalnya kita dari diploma yang sebelumnya background-nya sama, kayak aku kemarin itu kan sama, aku dapat credit transfer 8, jadi aku tinggal perlu ambil 16 subjek doang. Jadi aku dapat student grant dan aku nggak perlu kuliah terlalu lama. 16 subjek itu kira-kira 2 tahun. Dari 24 subjek berarti kan 3 tahun. Karena ada transfer kredit dari diploma, jadi aku bisa selesai S1 dalam 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada diploma itu menurut aku sih plus point ya. Oke, untuk Ferianto ada nggak untuk diploma ke S1 di China sendiri, Jainan? Untuk saya kurang ngerti sih kalau untuk beasiswa ya. Karena pribadi saya sendiri pun di sana sih biaya sendiri sih kuliahnya. Jadi untuk diploma ke S1 sih kurang tahu sih. Oke, kita lanjut lagi. Untuk rekomendasi dong Kak, untuk kampus-kampus yang ada di sana, boleh dijawab dulu Andrew. Ada nggak rekomendasi buat Andrew sendiri untuk kampus di sana? Banyak banget rekomendasinya. Jadi kayak setiap kota masing-masing ada apa ya? Ada universitas yang Plus top minus. sendiri lah. Iya, kayak kalau misalnya karena aku sama Ferry di Guangzhou, ya aku bisa ngerekomendasiin satu, namanya ada Sun Yat-sen University, kedua Jinan University, ketiga ada namanya China. Huanan South. Huakung. Ya, South China University ya. South China University. South China University. Cuma 3 itu doang sih. Menurut aku yang lumayan lah. Oke, untuk Marcella, kalau di Australia boleh dong dikasih tahu rekomendasi kampusnya? Oke, jadi sebenarnya sistem di Australia itu semua universitas itu struktur pelajarannya itu sama, cuman cara penyampaian dari setiap sekolah. Jadi menurut aku kalau misalnya mau pilih sekolah, mau pilih uni itu sebenarnya tergantung budget aja sih. Soalnya ujung-ujungnya yang kita pelajarin itu sebenarnya sama, mau di sekolah yang harganya jauh lebih mahal atau yang jauh lebih murah, itu sebenarnya subjek yang kita pelajarin itu sama, cuman cara penyampaiannya yang beda. Kalau misalnya mau rekomendasi universitas, pasti aku bakal rekomendasi ini yang kayak top university, kayak kalau misalnya di Sydney itu ada UTS, ada Macquarie Uni, tapi balik-balik kan kayak itu sekolah yang lumayan mahal. Jadi aku kalau misalnya mau pilih universitas di Australia itu balik lagi tergantung budget masing-masing. Oke, Marcella, sudah cukup untuk menjawab? Iya, udah. Oke, kalau boleh tahu ini untuk ketiga pembicara, bagaimana cara kalian mengatur keuangan yang ada di sana? Pastikan biayanya mahal dan cukup luar biasa banget itu ya pengeluaran untuk di China dan Australia. Boleh untuk Andrew sendiri, bagaimana cara untuk mengatur keuangan? Ngatur keuangan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Tergantung kayak kita bisa ngatur makanan kita. Ya makanan ada range harganya gitu. Kalau mau cari murah ya makan di kantin. Kalau misalnya kalau misalnya range duit kita lebih sedikit, kita bisa makan di tempat lain gitu. Terus kalau saya untuk mengatur uang bulanan, paling pengeluaran kita uang listrik, uang transportasi, itu kembali ke pribadi masing-masing sebenarnya. Makanan sih yang paling banyak kita lebih habisnya gitu. Oke, kalau untuk Ferianto sendiri bagaimana Fer mengatur keuangan? Ya bisa dibilang hampir sama kayak Andrew ya, tadi makanan. Nah, jadi dilihat lagi lokasi yang kita makan. Kalau mau hemat pasti makan di kantin pasti lebih murah. Dan kalau makan di luar juga ada juga yang lebih murah. Tapi lihat lagi makanannya ya, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi itu juga harus dijaga. Saya kedua, kalau mau kemana-mana disarankan untuk yang deket jalan kaki lah. Yang untuk agak jauh lebih gunakan transportasi umum. Karena transportasi umumnya lebih murah. Baru ketiga ya jaga mata keranjang. Apalagi di China itu produknya banyak yang murah-murah. Jadi jaga
jaga mata lah. Jangan sampai mata keranjang, susah juga nanti itu. Oke, Marcella, bagaimana Marcella kamu mengatur keuangan di sana? Menurut aku pribadi sih, oke, aku nggak gitu bisa jawab pertanyaannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gimana biar bisa hemat di Australia, mungkin aku lebih bisa jawab ke itu. Kalau misalnya mengatur keuangan, aku kayaknya nggak gitu. It's not my forte lah. Cuman ya kalau misalnya mau di Australia, itu kan lumayan mahal biaya hidupnya. Jadi balik lagi ke budget masing-masing, kayak yang tadi Ferianto bilang sama Andrew bilang. Paling living expenses yang paling mahal itu rent, transportation, sama food. Jadi ya kalau misalnya emang budgetnya nggak sebesar itu, kalian bisa share room sama orang lain atau pilih tinggal di suburb, tempat yang lebih jauh yang nggak gitu deket sama city. Atau makanan itu bisa rantangan juga, atau bisa masak sendiri. Dan yang kayak Ferento bilang, jangan lihat apa-apa pengen beli gitu. Aku rasa lebih balik ke pribadi masing-masing lah. Tapi untuk di Australia sendiri, untuk student itu kita diperbolehin kerja 20 jam per week. Jadi somehow kalau misalnya ada kerjaan part-time, itu harusnya bisa ngebantu sih untuk living expenses-nya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan pastinya untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri maksudnya, pasti kan mereka ada bekerja nih di sana untuk menambah menambah uang jajan mereka. Nah, bagaimana sih cara kalian, mungkin ada informasi nggak teman sendiri bagaimana untuk mengatur waktu belajar dengan waktu mereka bekerja? Boleh dikasih tahu nggak? Untuk Andrew sendiri ada bekerja juga di China sendiri atau mungkin punya teman? Kalau punya teman ada. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana cara mengatur waktu antara belajar dengan pekerjaan? Mungkin lebih kayak kepribadiannya lagi, kayak apa? Lebih bisa konsisten dengan waktu gitu. Kalau misalnya kita sudah berani milih untuk bisa bekerja dan sekolah, ya kita harus kayak ya lebih konsisten aja. Jadi kalau misalnya kita pulang kerja, kita sudah tahu resikonya bakal capek atau apapun, tapi kita harus tetap belajar gitu. Ya tergantung pribadinya sih. Baik, untuk Ferianto sendiri, Ferianto, bagaimana? Sebenarnya untuk di China itu kita tidak diperbolehkan kerja untuk mahasiswa. Sama sekali tidak boleh kerja. Jadi kalau untuk sekolah, kita hanya boleh sekolah, tapi tidak boleh bekerja. Tapi kalau untuk hanya sampingan, seperti contoh kita mungkin kedatangan tamu ya, mungkin dari Indonesia, pagi kita bisa berbahasa Mandarin, mungkin kita bisa jadi bantu untuk translator, itu mungkin masih boleh. Karena kan itu di luar dari hal bekerja di China. Nah, itu aja sih. Tapi kalau untuk kita bekerja di perusahaan China ataupun di restoran, seperti kalau di Australia saya tahu kita boleh bekerja kayak di restoran lah, ataupun di tempat makanan kecil, mungkin itu boleh lah untuk jadi cuci piring atau jadi apa, itu boleh. Tapi kalau di China kita sama sekali tidak boleh. Gitu. Oke, untuk Marcella, apakah bekerja di sana atau mungkin punya teman yang bekerja di sana, cara mengatur waktu belajar dengan bekerja di sana? Aku dulu pas di Australia, aku ada kerja part-time, jadi aku personally speaking, nggak apa-apa, ntar udah kepepet pasti bisa. Kalau misalnya udah sampai ambil waktu kerjanya itu back to back sama, yang penting kerja jangan di jam sekolah. Tapi kayak, kalau misalnya sampai udah benar-benar nggak ada waktu lagi untuk belajar atau apa, kalau misalnya kita kepepet, pasti kita tetap bisa come up with something sih. Oke, untuk menghadapi dosen yang ada di sana, Ferianto sendiri bagaimana? Apakah ada persamaan atau perbedaan yang paling mencolok untuk dosen-dosen yang ada di sana dengan di Indonesia? Untuk dosen di sana sama di Indonesia ya? Kalau dosen, saya kurang tahu ya kalau di Indonesia ya, karena saya belum pernah kuliah di Indonesia. Tapi untuk sekilas seperti dengar-dengar yang dari teman-teman ya, mungkin dengar dari teman saya yang kuliah di sini. Kalau di China itu saya lihat dari apa yang dikasih tahu, kalau di China itu enaknya gurunya itu bisa kita ajak main keluar. Setelah pulang sekolah, kita barengan makan sama mereka, ataupun jalan-jalan ke mall, ataupun main ke seperti funland segala macam. Itu semua bisa diajak.
dan mereka tuh fun banget. Jadi kadang guru tuh juga mengerti bahwa kita ada nih beberapa adalah murid-murid dari luar negeri, luar dari China. Jadi kadang mereka bisa menyediakan waktu mereka untuk mengkhususkan membawa kita untuk pergi ke satu tempat, mengerti satu culture mereka lah, seperti itulah. Itu sih ada plusnya. Untuk Andrew sendiri, Andrew, dosen yang ada di China sendiri dengan di Indonesia apakah berbeda atau mungkin ada persamaan dan perbedaan yang paling mencolok? Mungkin lebih banyak persamaan ya, karena kita sama-sama culture Asia juga sih. Jadi kayak guru di atas kita gitu, kita harus menghormatin guru. Mungkin untuk kebebasan berpendapat juga, ya, nah ya karena saya juga kurang seberapa paham ya untuk di Indonesia gimana ya. Lebih banyak kesamaan sih menurut saya. Oke, untuk Marcella, bagaimana Marcella? Sama sih, kayak aku nggak pernah kuliah di Indo sama sekali kan, jadi kayak aku nggak bisa ngomong, tapi dari kayak isu-isu yang kayak dengar-dengar lah dari temen, dari internet, aku rasa lumayan beda, karena Australia itu first world country, itu negara maju. Jadi di situ itu culture-nya juga beda banget, dan yang kayak tadi aku bilang, culture shock aku itu informality, jadi semua orang itu sama, kayak kamu nggak peduli kamu kerja di kafe, kamu dosen, kamu apa, semuanya itu sama, jadi dosen-dosennya itu semua profesional banget, dan baik sih, jadi kayak temen, dan mereka nggak yang kayak tiba-tiba no show, nggak datang ke kelas gitu, enggak sih, dan mereka benar-benar bisa di reach dari email dan reply-nya juga cepet. Jadi menurut aku dosen itu benar kayak yang berkualitas, dan kalau misalnya jadi dosen pun di Australia itu nggak gampang, jadi benar-benar yang udah berkualitas banget. Oke, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan peserta. Kak, pelajaran yang ada di China atau di Australia ada yang berbeda atau mungkin yang sama di Indonesia? Untuk Andrew, bagaimana mata kuliah yang ada di sana? Kalau untuk mata kuliah ya, kita juga pakai sistem SKS sih. Kita pakai sistem SKS, ada yang namanya Cheven. Di sini kayak kita harus memenuhi kayak 4 tahun 160 SKS. Kalau misalnya nggak memenuhi 160 SKS, kita nggak bakal lulus. Tapi kalau untuk mata kuliahnya sama atau enggak, kembali lagi kayak ke jurusan masing-masing ya. Mungkin lulus banget sih saya, karena nggak pernah kuliah di Indonesia. Oke, baik. Ferianto sendiri, ada nggak? Iya, kalau untuk saya pribadi sih saya kurang ngerti ya di Indonesia apakah sama atau enggak. Tapi kembali lagi kalau misalnya jurusan bisnis, pasti dia ada, setidaknya dia punya dasar. Seperti dasar manajemennya itu pasti ada, dasar marketing itu pasti ada. Atau akuntansi itu pasti ada dasarnya semua, itu pasti sama. Maksudnya nggak beda jauh. Hanya aja mungkin ya kurikulum dalamnya aja yang berbeda. Karena kan bisa dibilang seperti hukum apa yang ada di Indonesia berbeda dengan hukum apa yang ada di luar negeri. Mungkin ada beberapa yang beda aja di situ. Oke, untuk Marcella, bagaimana untuk mata kuliah di sana? Mata kuliah itu jurusan ya, atau pelajaran di dalam jurusannya? Kalau misalnya jurusannya, aku rasa setiap negara, setiap universitas pasti beda-beda. Ada beberapa universitas yang punya jurusan lebih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang pelajaran yang ada di dalam satu jurusan, misalnya aku ambil Bachelor of Business in Marketing. Mungkin marketingnya di Indo sama yang di Australia itu beda. Karena pasti beda sih. Soalnya kayak kalau misalnya di Australia itu cara kerjanya itu ada 2 pilihan. Ada core subject sama elective subject. Core subject ini subjek yang kita harus ambil selama kita kayak, aku lupa sih berapa, kayaknya 16 subjek itu core, 8 subjek itu elective. Jadi 24 subjek itu kamu harus ambil dalam 3 tahun. Tapi ada 8 subjek lagi yang kamu bisa ambil. 8 subjek ini pilihannya itu banyak banget. Walaupun kamu ambil bisnis, kamu bisa ambil event management, kamu bisa ambil desain, kamu bisa ambil law, apapun itu. Jadi mungkin bedanya di situ sih, fleksibilitasnya. Oke, kita lanjut lagi ke Fitrotul Ajiza. Kak, kalau di luar negeri, boleh nggak sih Kak pindah jurusan? Gimana nih Kak Ferianto? Boleh nggak pindah jurusan? Untuk pindah jurusan harusnya sih nggak boleh sih ya. Tapi menurut lagi kembali ke pribadi sendiri. Karena kalau misalnya kamu mau pindah jurusan sih nggak masalah.
Tapi ya ulang lagi. Jadi misalnya kamu sudah terlanjur sampai ke tahun kedua, tiba-tiba nggak rasa kurang sama jurusan tidak mau pindah ke yang lain. Bisa aja, tapi kamu harus ulang dari nol lagi. Tapi kalau untuk beasiswa saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk biaya untuk bayar sendiri ya bisa. Tapi ya itu dia negatifnya kamu harus ulang dari nol lagi. Berarti sama aja ya dengan Indonesia mungkin ya. Iya. Untuk di sana. Untuk Andrew sendiri ini kan berbicara tadi Ferianto sudah berbicara tentang biaya sendiri. Bagaimana untuk beasiswa di sana? Apakah boleh pindah jurusan? Halo? Di mute. Halo Andrew? Boleh. Tapi ya kayak seperti apa kata Ferry bilang, kayak kita bakal keulang dari tahun pertama lagi. Karena karena SKS-nya pasti banyak pelajaran yang berubah banget gitu. Pelajarannya bakal beda banget. Oke, untuk Marcella, bagaimana di Australia sendiri? Apakah boleh pindah jurusan untuk yang beasiswa dan yang biaya sendiri? Boleh dikasih tahu informasinya? Boleh banget dong, kayak ya kalau kamu nggak suka ya ganti gitu. Siapa yang bisa bilang nggak boleh kan? Dan kalau misalnya beasiswa, aku nggak tahu ya, tergantung beasiswa masing-masing. Tapi kalau yang kemarin aku dapat student grant aku sih kayaknya boleh sih. Cuman ya kayak yang tadi Ferianto sama Andrew bilang, mungkin harus ulang dari awal. Tapi again, kalau misalnya kamu pindah jurusan, kamu bisa yang namanya match subject. Jadi subjek yang udah kamu ambil sama jurusan yang baru, kamu bisa bandingin. Kalau misalnya subjeknya hampir mirip, yang udah misalnya di sini ada 8 subjek, dan kamu udah ambil subjek ini yang mirip, subjek mirip ini di universitas sebelumnya, kamu bisa transfer. Jadi kamu perlu ambil lagi. Jadi ada kemungkinan kamu nggak perlu ulang dari awal sih. Oke, baik. Terima kasih Marcella. Iya, jadi kamu bisa match subjek gitu. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, pertanyaan dari Kak Agit Sistia Anggra ini. Kalau di luar negeri ada nggak Kak kayak batas untuk masuk di perkuliahan? Kan kalau di Indonesia dan di universitas negeri yang lagi aku jalanin, setiap dosen ada minimal untuk nggak ikut mata kuliah dia minimal 2 kali. Kalau di luar negeri sendiri gimana ya Kak? Mungkin ini absensi ya? Mungkin. Maksud dari pertanyaan ini bagaimana absensi yang ada di sana, ada keringanan untuk 2 kali tidak hadir atau bagaimana untuk Ferianto sendiri? Kalau untuk absensi sih di China itu dia pakai sistem persentase ya. Jadi mungkin satu subjek itu mungkin dari total keseluruhan 4 bulan, kita kan kuliah di sana 4 bulan. Selama 4 bulan misalnya dia ada 100 kelas, sepertiganya aja kita tidak masuk, kita tidak hadir, kita sudah tidak bisa ikut ujian. Sepertiga dari absensi itu. Jadi misalnya satu mata pelajaran itu total selama 4 bulan itu 100 kelas, 100 kali masuk, 100 kelas. Misalnya seperempatnya aja kita tidak masuk, kita sudah tidak bisa ujian lagi. Kita tidak bisa ikut ujian. Jadi untuk masalah ini sepertinya kalau yang saya ngerti sih kayaknya minimal untuk nggak ikut mata kuliah. Mungkin dalam arti absensi. Ferianto sudah dijawab tadi. Sepertiga ya. Oke, sudah cukup jelas untuk jawabannya atau masih mau ditambah lagi Ferianto? Nah, itu aja dulu. Oke, untuk Andrew sendiri bagaimana absensi yang ada di sana untuk per tiap mata kuliahnya? Kalau saya sama dengan Ferry sih, karena kita satu sekolah ya. Karena emang kita 1/3, kalau misalnya nggak di 1/3 kita nggak bisa ikut ujiannya gitu. Oke, baik. Andrew, makasih. Untuk Marcella, bagaimana di Australia sendiri untuk absensi per mata kuliahnya? Aku rasa itu balik ke universitas masing-masing. Tapi di universitas aku itu dan kebanyakan universitas itu mereka nggak peduli sih. Yang lebih peduli itu government of Australia, karena mereka mau make sure kalau kamu itu international student, kamu harus masuk ke kelas. Karena mereka takut kalau kamu nggak masuk, kamu ngapain di negaranya. Dan universitas itu ada kewajiban buat lapor kalau misalnya kamu sering nggak masuk. Aku lupa sih angkanya, mungkin 1/3 juga kali ya. Aku nggak ingat, tapi itu bukan universitas itu biasa nggak peduli kalau kamu nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang lebih peduli itu government-nya. Jadi yang sebenarnya ketat di Australia itu government-nya. Oke, terima kasih Marcella. Untuk kita akan membuka 2 pertanyaan lagi untuk Kak Ketut.
bagaimana nih memahami materi yang agak susah untuk dipahami? Bagaimana cara mengatasinya? Untuk Ferianto sendiri, bagaimana Fer? Untuk memahaminya, kalau kita di luar negeri, cara mudahnya pasti pakai translator. Karena kalau kita nggak ngerti, kalau bukan bernanya sama guru, ya nanya sama pakai translator. Itu udah pasti. Ataupun bisa juga nanya ke teman, misalnya ada teman ini yang sesama dari Indonesia. Nah, mungkin dia lebih ngerti ya, kita juga bisa menanya dari dia. Untuk Andrew sendiri bagaimana cara mengatasi supaya tidak ketinggalan untuk mata kuliah, supaya kita bisa memahami? Banyak-banyak bertanya di kelas, banyak memperhatikan guru. Kalau misalnya kita ketinggalan atau apapun, bisa pinjam catatan teman atau tanya teman. Ya, kalau misalnya di luar negeri, kita pasti punya namanya teman satu negara, pasti berguna banget deh. Kayak kita sesama Indonesia bakal berteman, bakal kayak deket banget. Kalau misalnya ketinggalan bisa tanya sih. Kita pasti ada kayak buat grup, namanya grup Indonesia Show misalnya gitu, kayak khusus yang untuk satu sekolah gitu. Ya bisa bertanya atau jangan malu bertanya lah pokoknya. Oke, makasih Andrew. Untuk Marcella, bagaimana Marcella? Sama sih, kayak bisa tanya teman, atau kalau misalnya emang nggak ngerti bisa email gurunya pasti bakal bales. Ataupun di sekolah itu ada yang namanya student service, jadi kamu bisa appointment sama student service. Kalau misalnya kamu ada masalah, kamu kasih tahu mereka. Misalnya kamu nggak ngerti pelajarannya, kamu bisa tanya mereka. Tapi kalau aku personally, aku lebih suka cari tahu sendiri sih, jadi banyak pelajarannya semua itu ada di internet, asal aku mau nyari kan. Kalau aku personally sih aku lebih suka gitu sih, kayak ke YouTube cari explanation-nya atau ke Google baca artikelnya untuk lebih ngerti. Tapi kalau mau yang gampang ya email gurunya atau ke student service atau tanya teman aja. Oke, satu pertanyaan terakhir karena durasi kita sudah mau habis. Untuk dari Kak Nice Janggana, Kak, kalau kuliah di Indonesia itu ada beberapa mata kuliah umum yang harus kita pelajari. Apakah proses perkuliahan di luar negeri itu memiliki mata kuliah umum atau hanya berfokus pada satu jurusan? Bagaimana Ferianto menanggapi hal seperti ini? Dia ada banyak dia memang jurusannya itu ada yang umum dan ada yang tidak umum. Jadi seperti tadi Andrew jelaskan, kita ada sistem SKS. Jadi SKS itu totalnya ada 160. Dan yang seingat saya itu ada 60 atau 80 SKS itu adalah umum. Dan selebihnya itu sekitar 90 harusnya. Berarti 70 umum dan sekitar 90-nya itu yang tidak umum. Jadi jika kita yang umum itu kan otomatis kita harus ambil. Itu sudah pasti kita harus lulus punya. Dan untuk yang di luar dari yang umum itu kita bisa belajar banyak. Jadi kita bisa belajar seperti kaligrafi China itu dulu yang kita pakai kuas, ataupun kita bergambar menggunakan kuas seperti zaman China dulu. Ataupun kita belajar cara gunting dan menjadi sebuah tulisan, itu ada semuanya. Jadi kita bisa olahraga ataupun memanah atau seperti itulah. Oke, untuk Andrew sendiri bagaimana Andrew untuk menanggapi pertanyaan ini? Bagaimana untuk kita, apakah ada mata kuliah umum atau hanya berfokus pada satu jurusan? Iya, kayak apa kata Ferry sih, kita ada mata kuliah umum, memang ada sesuai jurusan kita yang kayak main course-nya, jadi kayak ada berapa SKS gitu, ada sekitar misalnya 40 SKS gitu, itu 40 tuh memang harus diambil semua. Nah selebihnya misalnya kayak 120 SKS kita ditentuin selama jurusan bisnis kita bisa ngambil apa-apa aja, dan sisanya kita bebas mau pilih apa aja, mau ngambil jurusan Inggris atau mau ngambil apa, misalnya kayak ada menari, ada olahraga atau apapun gitu, wushu, seperti itu sih. Untuk Marcella, bagaimana Marcella? Apakah ada Iya, hampir sama sih. Jadi, tapi kita bukan sistem SKS sih. Kita nggak tahu sistem apa. Yang penting ada yang namanya core subject sama elective. Jadi ada 24 subjek biasa untuk tamat. 16 subjek itu yang core, yang kamu harus ambil. Dan 8 elective yang kamu bisa
ambil apa aja sih. Yang kayak Vera bilang tadi, kayak mau belajar olahraga, kayak mau belajar desain, mau belajar apa juga bisa gitu. Jadi sama. Oke, ini untuk pertanyaan penutupan untuk seluruh pembicara. Bagaimana nih cara mengatasi kemalasan dan mengatasi supaya kita dapat meraih mimpi untuk kuliah ke luar negeri? Bagaimana Ferianto sendiri? Ya kembali lagi sih untuk motivasi sendirinya itu gimana. Kalau cuma malas-malasan, lebih baik sih ya nggak usah ke luar negeri sih, karena malas-malasan ke sana jauh-jauh juga habisin duit buat apa. Dan setidaknya harus yang motivasi sendiri lah. Kalau misalnya benar-benar mau keluar negeri harus benar-benar serius, jangan malas-malasan. Lihat lagi, kembali lagi ke tujuannya juga. Jadi tujuan saya itu ngapain sih saya mau ke sana? Saya apa yang mau saya kejar? Ya, apa yang mau saya dapat? Oke, untuk Andrew sendiri? Iya, kurang lebih sama sih, sama Ferry. Oke. Tetap motivasi kita sendiri itu apa gitu. Untuk Marcella, bagaimana Marcella? Untuk aku motivasi untuk sekolah di luar negeri ya. Kalau misalnya emang pengen banget sekolah di luar negeri, kayak ya percaya aja. Kayak if there is a will, there is a way. Jadi percaya sama diri sendiri. Jadi ya, ini bukan cuma buat sekolah ke luar negeri ya, tapi ada satu yang aku suka banget tuh namanya 5-second rule. Dimana kalau misalnya kamu udah kepikiran sesuatu, you have 5 seconds to actually do it gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu emang pengen banget sekolah ke luar negeri, kamu udah kepikiran itu, kamu langsung list down apa yang perlu kamu buat, dan langsung buat di saat itu juga, jangan ditunggu lagi. Itu. Oke. Sudah cukup semua jawabannya? Oke, baik, terima kasih buat Ferianto sendiri yang sudah hadir. Terima kasih buat Andrew, terima kasih juga buat Marcella. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap semangat, dan tetap waspada dimanapun kita berada, karena COVID masih sangat berbahaya untuk kita sendiri. Dan untuk mengakhiri acara ini akan dipandu oleh Tessa sendiri. Waktu dan tempat saya persilakan Tessa. Oke, wow, menarik banget bahasan kita malam ini ya. Terima kasih sekali lagi buat narasumber kita, Kak Ferry, Kak Ander, dan Kak Marcella, karena udah bersedia memberikan tips-tips yang menarik banget ya, apalagi buat kita-kita yang berminat kuliah di luar negeri nih. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari seminar kali ini, ada banyak banget yang harus kita persiapkan, both physically and mentally pokoknya ya, karena apalagi buat kamu yang mau cari beasiswa juga nih, perlu banyak banget yang harus dipersiapin dari sekarang juga. Well, once again, thank you very much untuk waktu dan sharing-sharingnya meliput malam ini Kak Ferry, Kak Ander, dan Kak Marcella. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Dan terima kasih juga untuk para hadirin dan media yang telah hadir meliput seminar kita malam hari ini. Dan Dua Laki Channel juga, karena Tasya sudah diberi kesempatan sebagai pembawa acara di seminar kali ini. Dan kali ini akan ada sesi foto dulu untuk durasinya 1 menit. Dimulai dari sekarang, jadi buat semuanya bisa buka kamera dulu ya, biar kelihatan wajahnya, oke? Boleh mau gaya-gaya bebas juga boleh. Oke. Oke, Karis gimana? Udah diambil ya fotonya ya? Oke deh, cukup sekian karena selesai sudah juga seminar online kita tips kuliah di luar negeri kali ini. Kami dari Dua Laki Channel pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.